Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Elisabeth Maya, perempuan berusia 40 tahun, menjalani hari-harinya di Zurich dengan rutinitas yang nyaris tanpa warna. Ia tinggal di sebuah apartemen minimalis dengan balkon yang menghadap langsung ke pegunungan Alpen. Setiap pagi, ia duduk dengan secangkir kopi hitam di tangan, memandangi langit yang perlahan membuka tirai kabutnya. 3 tahun telah berlalu sejak perceraian yang mengakhiri pernikahan 2 dekade. Tak ada anak, tak ada keluarga dekat, hanya pekerjaannya sebagai desainer interior yang setia menemaninya. Ia dikenal klien sebagai sosok yang tenang dan elegan, tapi dalam dirinya mengendap sepi yang tak pernah benar-benar hilang. Di balkon itulah, Elisabeth sering termenung, mencoba memahami bagian dirinya yang seakan hilang. Kota Zurich memang tenang, bahkan terlalu tenang bagi jiwa yang sedang mencari makna. Ia tak tahu apa yang ia cari, hanya saja ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Suatu malam, saat hujan turun dan angin mengetuk jendela, Elisabeth mengunduh aplikasi pertemanan internasional hanya karena iseng, atau mungkin karena kesepian. Ia tidak berharap banyak, hanya ingin mendengar suara baru dari dunia yang jauh. Beberapa pesan masuk, namun tak satu pun menarik, sampai ia membaca, "Apa pemandangan dari balkonmu malam ini?" Pesan itu datang dari Fahri Aska, pemuda 20 tahun dari sebuah desa kecil di Aceh, Indonesia. Ia sopan, tulus, dan penasaran akan dunia di luar desanya. Elisabeth membalas dengan foto pemandangan Alpen yang tertutup salju. Balasan Fahri, "Indah sekali. Di sini hanya ada rintik hujan dan suara jangkrik." Percakapan mereka ringan, namun menenangkan. Ia merasa Fahri mendengarkannya, bukan karena ingin mengesankan, tapi karena sungguh ingin tahu. Malam itu, Elisabeth tersenyum saat menutup aplikasi untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Hari demi hari, obrolan mereka bertambah panjang. Dari pesan singkat, menjadi panggilan suara, hingga akhirnya video call. Elisabeth menunjukkan hamparan salju dan lampu-lampu kota Zurich di malam hari. Fahri membalas dengan pemandangan sawah yang hijau, masjid sederhana, dan kebun kopi di belakang rumahnya. Mereka tertawa bersama, saling bercerita tentang hal-hal kecil, makanan favorit, kenangan masa kecil, bahkan perbedaan budaya yang dulu terasa seperti jurang. Namun di antara tawa itu, tumbuh sebuah rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah, waktu dan jarak tidak lagi penting. Bagi Elisabeth, Fahri seperti mata air baru di gurun emosinya. Dan bagi Fahri, Elisabeth adalah jendela ke dunia yang hanya ia bayangkan. Perbedaan usia, latar belakang, bahkan agama, semuanya perlahan memudar di balik rasa yang muncul tanpa rencana. Elisabeth mulai bertanya tentang Islam. Ia membaca, menonton video, bahkan mulai menandai halaman-halaman Al-Quran terjemahan yang ia beli secara online. "Aku penasaran, bukan karena kamu," katanya di suatu malam, "tapi karena hatiku tiba-tiba ingin tahu." Fahri terdiam sejenak. Ia tidak pernah membayangkan obrolan santai mereka akan sampai ke titik ini. Namun ia tahu, rasa penasaran Elisabeth bukan basa-basi. Ia bisa merasakannya dalam setiap pertanyaan yang dilontarkan dengan hati-hati dan penuh penghargaan. Sementara itu, Fahri mulai menyadari bahwa perasaannya lebih dari sekadar kekaguman. Ada kekhawatiran saat Elisabeth tidak mengirim pesan.
Ada kegembiraan ketika wajahnya muncul di layar. Dan dalam diam, ia mulai bertanya, apakah ini cinta? Elizabeth menceritakan tentang Fahri kepada sahabatnya, Helene. Reaksi Helene datar, lalu tertawa kecil. Kamu serius dengan anak 20 tahun dari desa? Tanyanya dengan nada mencibir. Elizabeth hanya tersenyum pahit. Ia sendiri belum tahu jawabannya. Malam itu, Elizabeth duduk di balkon lebih lama dari biasanya. Angin musim semi membawa bau bunga yang mulai mekar. Ia memandangi layar ponsel, menatap foto Fahri yang tersenyum malu. Di antara logika dan perasaan, hatinya mulai memilih arah yang belum tentu mudah. Fahri mungkin jauh, berbeda, dan muda. Tapi entah bagaimana, ia membuat Elizabeth merasa hidup kembali, merasakan debar, harap, dan bahkan sedikit takut. Seperti remaja yang baru pertama kali jatuh cinta. Dan itu justru membuat semuanya terasa nyata. Suatu malam yang tenang, Elizabeth duduk lama di depan layar ponsel. Jari-jarinya gemetar saat mengetik pesan pendek tapi syarat makna, aku ingin bertemu. Aku ingin ke Aceh. Ia menunggu dengan jantung berdegup, entah karena gugup, takut, atau antusias. Dalam benaknya, ia tahu langkah ini bisa mengubah seluruh hidupnya. Fahri membaca pesan itu berkali-kali. Ia tak percaya wanita dari benua lain, 2 kali usianya, benar-benar ingin menyeberangi dunia hanya untuk menemuinya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, ia membalas, kalau itu keputusanmu, aku akan menunggumu di bandara. Malam itu, mereka berbicara lebih lama dari biasanya. Membahas visa, tiket, iklim, dan perasaan. Elizabeth tidak mencari janji, ia hanya ingin melihat apakah rasa yang tumbuh dalam layar bisa bertahan di dunia nyata. Dan Fahri? Ia mulai mempersiapkan hati dan rumahnya untuk menerima seseorang yang tak pernah ia bayangkan akan datang. Pesawat mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda dengan guncangan ringan. Elizabeth mengenakan kemeja longgar dan syal yang menutupi sebagian rambutnya. Ia ingin menghormati budaya yang akan ia jelajahi. Begitu keluar dari pintu kedatangan, hawa panas dan lembab langsung menyergapnya. Tatapan orang-orang menempel seperti bayangan. Rambut pirang dan kulit putihnya mencolok di antara keramaian lokal. Tapi Elizabeth tetap melangkah, menenteng kopernya sambil mencari wajah yang kini begitu familiar lewat layar ponsel. Dan di sana, berdiri Fahri, dengan baju koko putih, celana hitam, dan senyum canggung yang tulus. Mereka saling mendekat, tanpa pelukan, tanpa sentuhan. Hanya mata yang bicara. Elizabeth tersenyum, dan Fahri berkata lirih, selamat datang di Aceh. Dalam kesederhanaan itu, ada makna yang tak bisa diterjemahkan oleh bahasa manapun. 2 dunia akhirnya bertemu dalam satu ruang yang nyata. Hari-hari pertama Elizabeth di Aceh seperti mimpi yang membingungkan. Ia tinggal di kontrakan kecil yang Fahri sewa di pinggiran kota, jauh dari pusat desa tempat keluarga Fahri tinggal. Bahasa, makanan, dan cara hidup begitu asing. Ia merasa seperti tamu yang tak diundang di dunia yang berbeda. Fahri sabar mendampingi. Ia menjelaskan perlahan tentang budaya lokal, cara berpakaian, mengapa Elizabeth tak bisa sekadar berjalan sendirian ke warung tanpa tatapan tajam. Kadang Elizabeth menangis diam-diam. Tapi setiap kali ia berpikir untuk menyerah, ia teringat alasan kenapa ia datang. Mereka mulai saling belajar. Fahri belajar menyeduh kopi ala Eropa. Elizabeth mencoba mengenakan hijab saat keluar rumah. Kadang mereka tertawa, kadang diam saling menahan frustasi. Cinta mereka tak lagi sekadar kata-kata manis, sekarang diuji oleh kenyataan yang tak selalu ramah. Suatu malam yang sunyi, saat hujan turun perlahan di luar jendela kontrakan, Elizabeth memandang Fahri dan berkata pelan, "Aku ingin menjadi bagian dari ini. Aku ingin memeluk Islam."
Aku ingin menikah. Ucapannya tak bergetar, tapi penuh keyakinan. Fahri terdiam. Matanya mencari makna dalam wajah Elizabeth. Ia bahagia, tentu saja. Tapi juga takut. Bukan pada cintanya, melainkan pada dunia di sekeliling mereka. Ia tahu banyak orang tidak akan menerima keputusan itu dengan mudah. Bagi sebagian orang, cinta tidak cukup menjadi alasan. Meski begitu, ia menggenggam tangan Elizabeth untuk pertama kalinya dengan keberanian penuh. Kalau itu benar keinginanmu, kita akan hadapi bersama, ucapnya. Di balik pintu kontrakan yang sederhana, dua hati mengambil keputusan besar, melangkah, meski belum tahu apa yang akan menanti di depan. Kabar itu sampai ke Swiss lebih cepat dari dugaan Elizabeth. Keluarganya marah, terutama ibunya yang merasa putrinya telah kehilangan arah. Menikah dengan anak desa? Masuk Islam, suara di telepon penuh tuduhan dan tangis. Elizabeth hanya bisa menjawab dengan tenang, ini pilihanku. Di Aceh, Fahri mulai mendengar bisik-bisik tetangga. Beberapa teman menjauh, beberapa keluarga bahkan menyuruhnya membatalkan niat gila itu. Ia mencoba menjelaskan, tapi kata-katanya kalah oleh prasangka. Seolah-olah cinta hanya sah jika sesuai ekspektasi masyarakat. Tekanan itu menggulung seperti ombak dari dua arah. Elizabeth dan Fahri merasa terhimpit, seolah mereka berdiri di antara dua dunia yang menolak bersatu. Tapi di tengah badai itu, mereka saling bertanya satu hal yang sama, masihkah kita berjalan bersama? Pagi itu, udara terasa hangat meski kipas angin tua di sudut ruangan terus berputar. Elizabeth duduk di lantai ruang kelas kecil yang sederhana, dengan mukena putih yang ia pinjam dari istri Ustaz. Suaranya lirih namun jelas saat ia mengucapkan dua kalimat syahadat, kalimat yang mengubah identitas, tapi bukan jati dirinya. Tak ada tepuk tangan, tak ada selebrasi. Hanya ucapan, Alhamdulillah, dan beberapa peluk haru dari ibu-ibu yang ikut menyaksikan. Air mata Elizabeth jatuh tanpa ia sadari, bukan karena sedih, tapi karena hatinya merasa pulang, meski ia jauh dari tanah kelahirannya. Di pojok ruangan, Fahri berdiri diam. Ia tak berkata apa-apa. Hanya menatap Elizabeth dengan mata berkaca. Dalam diamnya, ada rasa syukur, kagum, dan cinta yang tak bisa diucapkan. Baginya, hari itu adalah awal dari perjalanan yang sebenarnya. Pernikahan mereka berlangsung di sebuah ruangan kecil di kantor Kawa. Tanpa dekorasi, tanpa gaun putih, hanya Elizabeth dengan baju kurung sederhana dan Fahri dengan jas pinjaman. Di hadapan Ustaz dan dua saksi, mereka mengucap janji suci yang mengikat dua hati dari dunia yang jauh berbeda. Orang tua Fahri memilih tak hadir. Mereka belum sanggup menerima. Elizabeth mengerti dan tak menyalahkan. Ia hanya menunduk saat akad diucapkan, matanya menatap cincin perak sederhana yang kini melingkar di jarinya. Setelah semua selesai, mereka pulang berdua, naik becak motor sewaan. Tak ada pelukan meriah atau lemparan bunga. Tapi di balik kesunyian itu, ada kedamaian yang mendalam. Pernikahan mereka bukan tentang pesta, tapi tentang keberanian memilih jalan yang sulit demi cinta yang mereka yakini. Tak lama setelah pernikahan mereka, sebuah media lokal menulis artikel sensasional, "Bule masuk Islam, nikahi pemuda desa." Komentar pun membanjiri media sosial, sebagian memuji, tapi lebih banyak mencibir. Foto Elizabeth tersebar tanpa izin, dan rumor berkembang liar. Tokoh masyarakat setempat memanggil Fahri dan menyarankan agar mereka meninggalkan desa untuk meredam fitnah. Ini bukan tentang kamu, ini tentang menjaga ketenangan kampung, kata mereka. Meski sakit hati, Fahri tahu tak ada gunanya melawan arus terlalu deras. Dengan koper dan beberapa kardus buku, mereka meninggalkan rumah kecil itu. Elizabeth sempat menatap balik sekali,
memandangi tempat yang menjadi saksi awal kisah mereka. Tangannya menggenggam erat milik Fahri, seolah berkata, "Selama kamu bersamaku, kemanapun tak masalah." Mereka pindah ke pinggiran kota Hogsmeade, menyewa rumah petak dengan halaman kecil. Di tempat baru ini, mereka memulai lagi dari awal, tanpa beban masa lalu, tapi dengan luka yang masih mengering. Elizabeth mulai belajar memasak masakan Aceh dari tetangga dan membuka kelas bahasa Inggris daring. Fahri kembali kuliah di jurusan pariwisata dan bekerja paruh waktu sebagai pemandu turis asing. Ia membimbing dengan fasih, menjelaskan budaya Aceh sekaligus menceritakan kisah cinta yang membawanya ke titik ini. Kadang turis tak percaya, tapi senyum Fahri selalu meyakinkan. Elizabeth juga membuka kelas kecil mengaji untuk para mualaf asing yang tinggal di sekitar kota. Ia tidak mengajar sebagai ustazah, tapi sebagai teman yang pernah bingung, pernah jatuh, dan akhirnya menemukan arah. Di rumah sederhana itu, mereka perlahan membangun dunia yang tak mereka temukan dimanapun sebelumnya. Suatu sore yang mendung, seorang perempuan tua berdiri di depan pintu rumah mereka. Elizabeth mengenal wajah itu dari foto Ibu Fahri. Ia datang tanpa banyak kata, hanya membawa seikat pisang dan selembar senyum yang canggung. Elizabeth mempersilakan masuk, dan mereka duduk berseberangan dalam diam yang damai. Hari-hari setelahnya, tetangga mulai berubah. Masyarakat yang dulu mencibir, kini mulai menyapa. Sebagian masih memandang aneh, tapi tak lagi dengan kebencian. Kehadiran Elizabeth yang tulus, dan keteguhan Fahri, perlahan mencairkan tembok yang dulu seperti batu. Suatu malam, saat langit Aceh bertabur bintang, Elizabeth memeluk Fahri dari belakang dan berbisik, "Kalau aku harus memilih dari awal, aku tetap akan terbang ke sini. Meski harus menangis lagi, meski harus terluka, karena ini bukan kebetulan. Ini takdirku." Dan Fahri hanya menjawab dengan mencium tangannya, tanpa kata, tapi penuh makna.